Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumi liqa'il karimil mannan. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Kita melanjutkan pengajian-pengajian yang telah terdahulu, yaitu adab masuk ke dalam masjid. Setelah kita masuk ke dalam masjid, lalu selesai sholat sunat 2 rakaat, maka berniatlah i'tikaf di dalam masjid. Jadi ini kisahnya. Orang yang menunggu waktu subuh. Jadi datangnya itu kadang pas orang sudah azan. Misalnya azan kita jam 5 kurang 10 azan. Mungkin ini jam setengah 5 sudah datang ke masjid atau sudah datang ke mushola. Nah, setelah tibanya orang tersebut di masjid atau di mushola,
maka dianjurkan setelah memasuki itu sholat 2 rakaat, yaitu sholat sunnah fajar atau sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, setelah selesai sholat, hendaklah kata Al-Imam Al-Ghazali membaca doa ini: Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli. Doanya ini 2 lembar. Kita lewati doanya lah. Nah, doanya ini sekitar 2 lembar. Kemudian setelah selesai membaca doa, fa idza faragta min ad-du'a fala tashtagil ila al-waqtil fardhi. Apabila engkau selesai membaca doa tadi, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi, itu sekitar 2 lembar doanya. Setelah selesai membaca doa itu, maka jangan sibukkan diri kita sampai masuknya waktu fardu, yaitu waktu sholat, kecuali difikrin dengan bertafakkur, atau tasbihin atau bertasbih, atau qiraati Qur'anin atau membaca Al-Qur'an. Jadi ini bagi orang yang datang ke masjid, ke mushola, kalau ada sekitar jam 4:30, lalu sholat sunat 2 rakaat untuk berdoa, masih ada waktu sampai menghadami azan tadi atau menghadami sholat yang. Maka ujar Al-Imam Al-Ghazali, jangan sibukkan diri kita kecuali dengan 3 macam sambil menghadami sembahyang tadi. 1, bahwa bertafakkur. Bahwa bertafakkur tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Au tasbihin, atau dibawa bertasbih. Dibawa bertasbih atau berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subuhun Quddus, Subuhun Quddus, Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh, Subuhun Quddus, Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Au qiraati Qur'anin, atau dibawa membaca Al-Qur'an. Apakah sebelum azan dibawa membaca Al-Qur'an? Fa idza sami'tal adzan, apabila kamu sudah mendengar azan, fi athna'i dzalika, di tengah-tengah kita lagi bertafakkur, mendengar azan di saat kita sedang berzikir, mendengar azan di saat kita sedang membaca Al-Qur'an, faqta ma anta fihi washtagil bi jawabil muadzin, maka potonglah, stop, zikirnya stop, tafakkurnya stop, membaca Al-Qur'annya stop, dan sibukkanlah dirimu untuk menjawab si muazzin tadi. Jangan dilanjutkan, karena keistimewaan semalam sudah ulun jelaskan bahwasanya setiap waktu itu mempunyai keistimewaan masing-masing. Membaca Al-Qur'an memang ibadah yang paling afdal, tapi kalau orang belum azan, berzikir afdalul zikri, sepaling afdal zikir adalah la ilaha illallah, bujur kalau orang belum azan. Kalau azan sudah masuk, nah bergeser. Maka yang lebih afdal menjawab azannya muazzin tadi.
jelas sajalah sama nanti ini. Jadi kita harus tahu, kita semangat beragama itu harus, tapi dengan ilmu wajib. Semangat beragama tapi ilmunya tidak, nol. Ilmunya ada tapi karena diamalkan, nol juga. Nah, dahulu di Masjid Al-Azhar itu kan pengajian zaman Bahari, zamannya Syekh Muhammad Ghazali. Jadi sidin lagi pengajian, di tengah-tengah pengajian sidin melihat ada murid sidin atau yang hadir di pengajian sidin itu bersiwak. Bersiwak, ulun lagi pengajian misalnya sidin bersiwak aja. Jadi ditampur sidin, yang bersiwak ujar sidin stop dahulu, siwak bujur ibadah. Nah, tapi aku lagi pengajian, jadi sidin stop dahulu bersiwak. Lalu si jamaah tadi kada terima, wahai Syekh, bukankah siwak ini sunnah Rasulullah? Pian kada terjun lawan sunnah Nabi kan? Siwak ini sunnah Rasulullah. Nah, ujar sidin ini berarti orang semangat tapi kada belampu. Gas berait ya, ujung-ujungnya terujuk. Wahai Syekh, yang kada tahu kan siwak ini sunnah Nabi? Ujar sidin apa? Aku tahu namanya siwak itu sunnah. Kalau setiap sunnah ujar sidin boleh digawi dimanapun dan kapanpun, artinya terlapis dengan amal lain. Coba bang ujar sidin, mohon maaf mencabut bulu ketiak itu sunnah kada ujar sidin? Coba ujar sidin cabut bulu ketiak ikut di sini. Pas kada anda kan ya? Kan kada pas. Sama bersiwak. Bersiwak itu yang paling afdal sebelum sembahyang. Yang kedua imbah bangun guring, dan yang ketiga imbah makan bawang, imbah kecacapan dong. Nah, makan kecacapan itu kan bawangnya setengah piring. Imbah makan bawang, nah itu paling disunnahkan bersiwak. Nah, waktu pengajian lain lagi, ibadahnya lain, maka lebih afdal untuk mendengarkan pengajian tadi. Ya tak guring-guring pada apa juga. Aku jahnya amunnya kada menggeliming siwak bisa terguring. Ya dengan itu, jadi amunnya kada menggeliming siwak, apa namanya? Menggeliming gitu. Nih. Menggosok siwak. Dan guring, ayo omongnya anak guring silahkan. Ulun senang bujuran, namanya ulun pribadi senang pian ada yang terguring di majelis, ada yang terguring waktu pengajian. Artinya ulun kawa memberikan ketenangan biasa pian sampai pian kawa terguring di sini. Ya mungkin pian di rumah kata kawa guring, hendak guring ya dijajak anak, kalau bapak pian hendak guring disepak cucu batis pian, atau pas hendak terguring disuruh laki mau olah banyak kata kawa guring di rumah. Nah pas di majelis mengaruh, ulun bingung. Asal jangan kedengaran, asal jangan kedengaran. Ya pengaruhnya di dalam hati aja. Artinya kan ya tempat kita ini kalau memberikan ketenangan biasan orang yang goyuhan, orang yang ada masalah, asal jangan mengaruh. Ulun ada si peguruan nang itu sih.
Amunnya waktu di majelis sidin itu, kalau ada murid sidin kan banyak dari macam-macam negara itu. Murid sidin itu kalau ada yang terguling, sidin diturunkan sidin suara, atau sidin kedah hendak membangun. Lalu ujar sidin, aku merasa sebagai seorang ayah dan ibu yang memberikan kenyamanan kepada anaknya. Mungkin inya kadang merasakan kasih sayang dari kuitannya, atau inya lagi ada masalah karena kau kuring di rumah. Nah pas aku pengajian inya terkuring, berarti ujar sidin aku sudah memberikan kenyamanan biasanya tadi. Nah cuman jangan bisa sabarataan terkuring. Sampai mana tadi? Sampai siwa. Nah kalau sudah azan putus, apa yang kita baca itu putus dahulu. Lalu kalau di sini kan kenapa kita di sini nih azan terdengar tapi kita masih lanjut pengajian, atau azan terdengar kita masih lanjut bersyakiran. Nah, kita diperintahkan untuk menjawab azan, yaitu azan yang paling parah lawan kita. Karena azan itu pada sekali langgar sana azan, langgar sini azan, masjid sana azan, dan di sini pun ada azan. Nah maka diperintahkan, kita ini kan terkadang bingung, apalagi lagi pengendaraan enggak? Lagi pengendaraan lewat RT sini langgar ini azan, asyhadu an la ilaha illallah, lewat ke RT sebelah hayya 'alas shalah, lewat pulang ke RT sebelah Allahu akbar, asyhadu an la, hanya azan. Lalu dalam hati kita mana yang dijawab? Ya katakan atau huruf di sana para puntung lewat, kita sekalinya kurang di sana hanya azan. Mungkin 10 RT terlewati 10 kali kita ulangi kita. Nah maka tata caranya jawab azan yang paling parah dengan tempat kita. Fa'idha qala al-mu'adzinu, apabila si muazzin mengucapkan Allahu Akbar, maka ucapkanlah sama seperti muazzin itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa kadzalika fi kulli kalimatin illa fil hay'alatain, dan ikuti setiap kalimat yang diucapkan oleh muazzin kecuali pada 2 kalimat lain sabutannya, yaitu fil hay'alatain, 2 hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka jawablah dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ujar muazzinnya indah mendengar dangdut. Kalau toko azan di bawahnya nadanya hayya 'alal falah, pada saat 2 hayya tadi, maka jawabannya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apabila si muazzin mengucapkan as-salatu khairun minan naum faqul, maka jawablah shadaqata wa bararta wa ana ala dzalika minasy syahidin.
Apalah? Sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Ingat lagi, sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Fa'idha sami'ta al-iqamata, apabila engkau mendengar iqamat, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muazzin, kecuali pada kalimat qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Maka jawabannya aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardu. Apalah? Belum jawab. Aqamahallahu wa adamaha madamatis samawatu wal ardu. Nah, cuman di sini ada beberapa muazzin yang mungkin kadang memperhatikan lawang Prabowo akan datang menimba pelantikan. Sudah hampir kalau ke jannah. Nah, sampai mana tadi? Sampai sebagian orang yang azan terkadang hafal di muntung, kada tahu di tulisan. Qad qamatis sholatu 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 qad qamatis sholat. Itu satu kalimat yang sama tapi diulang dua kali. Qad qamatis sholatu qad qamatis sholat. Sebagian ada qad qamatis sholatu qad qamatis sholat. Qad qamatis sholatu qad qamatis sholat. Lain karena yang bujurnya itu qad qamatis sholatu qad itu boleh. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Dua kali, satu kalimat sama tapi diulang dua kali. Atau disambung qad qamatis shalatu qad qamatis shalah. Disambung langsung. Jangan dipakai jatah yang pertama diambil jatah kedua. Qad qamatis shalah qad qamatis shalah. Itu jatah orang diambilnya. Kau jadi bayangkan kalau lah qad qamatis shalah qad qamatis shalah itu salah. Tak merebutah orang diambilnya. Waktu akan itu mereka mau lulu bang kodok mati salah kodok mati salah dulu akan mau lulu gawian. Ada yang azan itu orang kai orangnya tukar gara-gara di sini ninja hatori. Jadi tujuh kekanakan ngololo waktu sini kodok mati solo orang tuh kan kodok mati solo yang ujar kekanakan di luar sambil main klekeran nah ngololo. Dan apabila sudah selesai menjawab muazzin, maka ucapkanlah Allahumma inni as'aluka
inda huduri salatika wa aswati du'aika wa idbari laylika wa iqbali naharika an tu'ti Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa darajata rafi'ah wa ba'athu al-maqam al-mahmuda alladhi wa'adah innaka la tukhliful mi'ad. Mungkin doa ini beda redaksi susunannya dengan doa yang biasa kita hafal, karena memang riwayat-riwayatnya itu banyak. Tapi riwayat inilah yang dipakai oleh Al-Imam Al-Ghazali. Biasanya kan kita Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Barang siapa menjawab azan kemudian dia membaca doa tadi, maka dia akan diizinkan masuk ke dalam surga dari pintu mana yang dia kehendaki. Itu keistimewaannya. Ingat ya kalau kan ujar Nabi, barang siapa mengucapkan sama seperti yang diucapkan muazzin, orang yang azan, artinya menjawab azan, dan setelah azan dia membaca doa tadi Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد, maka dia akan masuk surga dari pintu mana jua yang dia kehendaki. Artinya diizinkan oleh Allah. Nah, ya Allah silahkan, pintu surga ada 7. Silahkan hendak masuk lewat pintu yang mana, itu keistimewaannya. Nah, keistimewaannya maka sempatkan, kalau orang azan itu sempatkan jawab azannya dan sempatkan untuk membaca doa tadi, karena keistimewaannya kenal. Fa idza sami'ta al-adhan wa anta fi shalah, apabila engkau mendengar azan sedangkan dirimu masih di dalam sholat. Ini bagi orang yang datang lambat atau waktunya masuk masjid, sembahyang sunat tahiyatul masjid, pas di rakaat pertama orang azan. Nah, maka kata Al-Imam Al-Ghazali, fatammimis sholat, sempurnakan sholatnya. Thumma tadarakil jawab ba'da salam ala wajhihi, kemudian susul menjawab azannya muazzin. Nah, misal kita sudah tuntung rakaat kedua, si muazzin ini asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Dan muazzinnya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Nah, hanya kita menghormati muazzin. Jadi susul kita terlambat tadi kan, terlambat karena kita masih sembahyang, susul terlambat kita tadi. Itu caranya bagi orang yang di tengah-tengah sembahyang si muazzin azan. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang hanya masuk masjid, hanya masuk mushola, sekalinya orang azan? Kan kita sembahyang tahiyatul masjid itu jangan sampai terduduk. Kalau sudah terduduk, gugur kesunahannya. Nah, sedangkan ini ada orang yang azan juga harus dijawab azannya.
berdiri sampai orang tuntung azan. Hanya sembahyang tahiyatul masjid. Nah ini jangan salah, musola kita ini pun sama, yang hendak tahiyatul masjid di sini boleh. Ini namanya aja musola, namanya aja atau istilahnya aja musola karena ada disembahyangi Jumat. Tapi karena ini wakaf, maka hukumnya sama dengan kayak masjid. Hendak tahiyatul masjid silahkan. Nah lalu ia masuk di sini kurang azan, jangan berduduk dahulu, hadangi. Yang berdiri hadangi orang tuntung, imam tuntung baca doa, habis baca doa hanya Allahu Akbar, supaya apa? Supaya banyak pahala dan kebaikan yang bisa kita dapatkan. Nah, kalau hendak duduk dua, nah kita semalam caranya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baca 4 kali atau baca 3 kali. Itu riwayatnya ada 3 kali, ada yang 4 kali. Dan ada juga yang mengatakan bagi orang yang berwudu cukup sekali. Bagi orang yang berhadas, maksudnya kada berwudu, baca 3 atau 4 kali. Ini misalnya kita koder menghadami si muazzin ini tuntung. فَإِذَا أَحْرَمَ الْإِمَامُ بِالْفَرْضِ فَلَا تَشْتَغِلْ إِلَّا بِالْإِقْتِدَاءِ. Apabila imam sudah ihram, Allahu Akbar, maka jangan menyibukkan diri kita dengan sesuatu yang lain kecuali langsung mengikuti imam. Maksudnya, kalau kita datang ke mushola, datang ke masjid, di saat kita datang itu imam sudah hendak mengangkat takbiratul ihram. Nah, maka ujar al-Imam Al-Ghazali, jangan lagi menggawi sembahyang sunat. Salat aja jadi imamnya biasanya membaca Yasin gitu aja. Dasar karena memang sidin kebiasaan Yasin, rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Waqiah. Jadi si makmum ini menjadi sampai aja kok masih malu nih 2 rakaat aja kan. Keistimewaan baimbai takbiratul ihram dengan imam itu keistimewaannya lebih kenal dari sembahyang sunat. Maka ambil yang kenal, yang halus ini sudah kelewatan kita. Jangan sampai hendak mengambil yang halus, memalar sandal, membuang sepatu. Jadi umpati imam langsung. Ya, ada juga dahulu itu. Orang bahari lah dengan kuat-kuat, landau masih kencang. Rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Aida qa'atil waqi'ah laysa liwaq'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rajjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha. Ujar kata-kata umat ini Yasin yang dibaca diukurnya sampai apa hujung Yasin itu? Malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Sampai di situ hanya si cucunya Allahu Akbar. Fatihah tolong tuntung imam ruku 4 jua ruku. Umaja alhamdulillah kain di sembahyang satu mat benar. Isuknya dibalas sudah si kain.
Isok ya kayak aku batas sih kamu Yasin pulang dibaca sedikit. Ujar kekanakan umur yakin ini Yasin pulang yang dibaca sehari ada sebut Yasin. Allahu Akbar. Walaqallin. Amin. Nah ini kubang kekanakan masih di warung lagi. Yasin 10 menit hanya tuntung tak. Walaqallin. Amin. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Ujar sih kayak talapas untuk Allahu Akbar. Kita ini kan petunjuk sembahyang itu makal sama tuh sembahyang tarawih subuh Jumat sampai menghadapi apa qarru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Umpat juga sujud sajadah. Ada juga anggap sudah para kuntum wantadhir innahum muntadhirun. Allahu Akbar. Kita kan beribadah ketujuh makal. Amunnya kawan ibadah sedikit handap balasannya kenal. Amunnya kawan apa itu? Sama tuh. Itu namanya tarawih itu pada beda. Imam Walad-Dhalin. آمين. أنهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين. الله أكبر. اهدنا الصراط المستقيم. Rukuk masih imam 4 juga rukuk. Dan tinggal rukun. Fatihah belum tuntung. Fatihah belum tuntung. Boleh kita tertinggal Fatihah dibagi si makmum lah. Boleh Fatihah itu kada tuntung kalau kita masbuk. Kalau kita yang memasbukkan diri ada kawan orang yang mencongkong duduk. Ini beda, bisa rumah di hulu sana. Lalu datang ke sini Imam Malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannasil ladzi Allahu Akbar alladzi yuwaswi. Kan Imam alladzi yuwaswi ini hanya membaca Fatihah, hanya ihdinas siratal mustaqim. Rukuklah imam, si makmum tadi kan belum tuntung tuh 4 jiwa rukuk. Nah setengah Fatihahnya itu sudah ditanggung oleh si imam. Kenapa? Karena masbuknya kada disengaja. Ini amun yang memasbukkan diri, ini kada tahu, harus tuntung. Kalau tertinggal 2 rukun, semalam kita contohkan, ada yang tertinggal 2 rukun itu, kalau tertinggal 2 rukun, ulang masyarakat. Jelas saja lah. Ini bagi orang yang ketujuh akal. Memasbukkan diri tadi. Kalau imamnya cepat, apa itu? Kalau imamnya cepat, tak ada sempat juga. Kalau imamnya cepat, sembahyang tarawih kan misalnya Fardu, ayat pendek misalnya. Oh, kalau ayat pendek itu, kalau kita dari awal mau empati si imam kecepatan kita tuntungkan. Misal imamnya membaca idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Makanya sembahyang itu kalidah istilah cepat. Itu lain makmum yang salah, imamnya yang kada belajar. Imamnya yang kada belajar. Atau boleh waktu imam membaca Fatihah, kita membaca Fatihah juga. Biasanya kan imam membaca surah, hanya kita membaca Fatihah. Ini imamnya sudah tahu kelakuannya yang kayak biasa.
Kalau sembahyang itu kayak jet tempur. Jet tempur itu bacaan cepat, imbah sudah sujud mendakung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu jet tempur. Nah, kita sudah tahu kalau imamnya sidin ini orang tua karena kau umpat, tapi kenakan hibung. Jangan orang tua kata kau umpat, karena apa yang kau umpat di imam ini, orang tua itu bisa sakit pinggang. Pada pinggang sakit, pinggang kehancuran lagi. Maka caranya baca Fatihah dari awal. Imam membaca Fatihah, kita baca Fatihah juga. Karena nyata ada sempat. Kadang ayatnya itu sekali nafas. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sedangkan Fatihah kita belum tuntung, maka baca Fatihah dari awal wa in bainawan lawan imam. Ini kesan menghindari karena membaca Fatihah biasanya kan kita membaca Fatihah di saat imam membaca surah itu adab dan tata cara, bukan larangan. Artinya andai kita membaca Fatihah beribadah dengan bacaan imam boleh. Jelas saja dulu. Mudah-mudahan itu yang bisa kita kaji di malam hari ini. Semoga bermanfaat dan sama-sama bisa kita amalkan. Untuk berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada malam minggu yang akan datang. Apabila kita sudah selesai sholat, maka bacalah wirid. Wiridnya ini panjang. Insyaallah akan kita kaji dan lanjutkan di malam minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kita seberataan selalu diberikan kesehatan, keafian, umur panjang. Dan sebelum kita tutup, kita baca Fatihah 3 kali, Qul huwallahu 3 kali, dan tutup dengan sholawat 3 kali. Niatkan sesuai dengan hajat masing-masing. Mudah-mudahan dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil